Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bagian data cleaning dan preparation dari pemodelan machine learning dari suhu kritis superkonduktor. Jadi ada beberapa part dalam video ini. Bagian ini kita fokus untuk data cleaning dan data preparation. Ini adalah artikelnya, yang artikel ini itu membahas ya machine learning-nya itu sendiri dalam klasifikasi dan regresi. Tapi ada juga artikel yang dia membahas khusus untuk data cleaning-nya dan juga pemilihan fiturnya. Dan kalau teman-teman mau mengakses dataset, teman-teman bisa cek di link ini di GitHub. Pertama, kita install dan import. Ada beberapa library yang perlu kita install. Pertama ada MapMiner, dan kedua ada sklearn. Dan kalau library yang diimport, ini adalah yang perlu kita import. Dan selanjutnya kita menghubungkan antara Google Colab kita dan Drive karena saya ingin menyimpan beberapa file yang ingin saya simpan di Google Drive. Ini untuk mengakses datanya dan setelah saya akses, saya langsung simpan di drive saya di folder project superconductor di folder data dan saya beri nama raw data mentah CSV, separated value. Dan ini adalah bentuk data kita, jadi ada dua kolom. Pertama ada namanya, dan yang kedua adalah suhu kritis dari material ini. Jadi ini string, dan ini adalah suhunya berapa. Total barisnya itu ada sekitar 16.000, tapi saya hanya print 5 data pertama. Jadi, kenapa kita ingin melakukan data preparasi, itu adalah sebab data kita itu data yang tidak sesuai atau tidak bagus. Kalau teman-teman dapat akses dari Google Colab ini dan coba ini tandanya dihilangkan, tanda pagarnya, dan coba di run, nanti akan ada error. Errornya itu ada alasannya, nanti akan kita bahas. Kenapa kita perlu data cleaning? Jadi data yang kita miliki itu adalah string nama. Ini adalah nama senyawa kita, senyawa superkonduktor materialnya, dan kita ingin mengubah nama string itu tadi menjadi sebuah nilai numerik yang bisa diinterpretasikan oleh sistem. Nanti jadi 0,4 barium, 0,6 0,6 kalium, 2 ferum besi, 2 arsenik. Jadi itu yang sebetulnya kita inginkan. Dan dalam penamaan ini itu ada aturan-aturan tertentu. Misalnya pasti nilainya positif semua, nggak mungkin negatif. Terus tidak boleh ada tanda positif. Maksudnya gimana tanda positif? Atau mungkin tidak boleh ada tanda sama dengan, dan juga tidak boleh ada tanda atau karakter yang bukan elemen. Jadi pertama kita lihat apakah ada data yang hilang atau tidak. Adakah missing data? Bisa teman-teman run, dan sebenarnya tidak ada data yang hilang. Singkatnya seperti itu. Selanjutnya ini. Jadi ini sebetulnya urutan saya dalam ngeran itu beda, tapi nanti ketika teman-teman run pertama kali, nanti bagian name, TC itu false semua. Ya sebenarnya false semua. Kalau false semua, tidak ada kolom yang tidak ada isinya atau tidak ada missing data. Duplicate ini saya membuat duplicate. Jadi kalau ada duplicate, tolong di print. Ternyata setelah saya run tidak ada duplicate. Pun kalau ada duplicate, teman-teman bisa tinggal drop saja. Jadi kalau ada duplicate atau data yang berulang, tinggal di drop. Ini untuk mengecek lagi. Jadi setelah kita drop, kita cek. Data koreksi, ada beberapa data yang salah. Pertama adalah molekul yang mengandung Z sama dengan Z. Saya tahunya dari mana? Tahunya adalah ketika saya melakukan pembuatan fitur generasi fitur future feature generation, itu ada error. Jadi molekul ada sama dengan Z-nya. Setelah saya search, jadi intinya string dalam kolom nama, kalau ada sama dengan Z tolong diperlihatkan ke saya. Ternyata ada dua data molekul ini, sama dengan Z, sama dengan Z.
Ya, penulisan molekul kan tidak seperti itu. Jadi ini salah. Tapi salahnya bagaimana? Apakah ini sama dengan Z-nya hanya dihapus, atau jangan-jangan ini sama dengan dua, atau ini seperti apa? Jadi molekulnya harus kita cari satu-satu. Dan ternyata itu hanya typo dan sama dengan Z-nya itu bisa langsung kita replace dengan hapus, kita hapus. Kalau replace dengan nggak ada kan berarti dihapus. Sudah saya hapus dan ternyata ada error lagi, itu adalah mengandung negatif sign. Jadi saya cari yang ada negatif sign-nya. Ini, ternyata ada negatif sign. Itu kan tidak sesuai. Lagi kita cari lagi apakah molekul itu betul-betul ada, ataukah ada tapi typo, atau seperti apa. Ternyata itu hanya typo. Yang harusnya satu malah di situ ditulis negatif satu. Jadi tinggal di replace juga. Ternyata ada molekul lagi, dia pakai tanda seru ini misalnya. Sama, kita harus search molekulnya itu kenapa. Apakah dia yang typo, salah, atau harus dibuang. Ternyata tanda seru itu harusnya adalah huruf I besar. Jadi tinggal kita ubah. Dan setelah saya cek lagi, sebenarnya setelah saya ubah, saya cek lagi apakah masih ada tanda seru. Ya, untuk jaga-jaga aja sih. Ada juga molekul yang ada tanda positif. Ini misalnya positif 2, 3, 3, 3, 3. Lagi, kita harus berpikir apakah memang harus ada ini, ataukah jangan-jangan ini 0, O6 misalnya, atau mungkin N3, N3 seperti apa. Saya cari ternyata molekul tersebut tidak ada, dan ada sumber yang bilang itu sebaiknya dihapus saja. Jadi kita hapus. Kalau ada data frame yang mengandung itu, kita hapus. Setelah kita cek lagi, sudah terhapus. Jadi bagus. Feature engineering, jadi feature engineering itu adalah mengubah string tadi menjadi data atau objek komposisi. Jadi ini, maksudnya seperti apa ini setelah perubahan? Sebelum perubahan itu kita hanya memiliki nama dan TC. Setelah perubahan kita memiliki komposisi objek. Jadi kita mengubah nama senyawa ini yang asalnya string menjadi sesuatu yang lebih bermakna dan memiliki nilai numerik. Itu yang kita lakukan. Kita bisa juga describe, kita bisa lihat berapa baris, berapa rata-ratanya, standar deviasi, minimum, maksimum, persentil, dan lain sebagainya. Kita juga bisa lihat kita memiliki 3 kolom dan 16.410 baris. Ini kolomnya nama, TC, komposisi objek. Labeling, jadi di paper itu, dan yang ingin kita replikasi adalah hanya bagian untuk saat ini, atau mungkin untuk video selanjutnya, itu adalah klasifikasi antara TC yang rendah, low, dan juga ada suhu kritis yang tinggi. Suhu kritis rendah itu di sini di paper tersebut didefinisikan sebagai di bawah 10 Kelvin, kalau tinggi itu adalah di atas 10 Kelvin. Jadi di sini kalau lebih dari sama dengan 10, bukan lebih dari sama dengan, tapi lebih dari 10, itu dia masuknya tinggi dan kita beri label 1. Jadi kalau 31 kan di atas 10, 40 di atas 10, 6 itu di bawah 10 jadinya 0, 1 di bawah 10 jadinya 0, 4 di bawah 10 jadinya 0. Jadi seperti itu. Ini adalah labelnya untuk klasifikasi. Outliers atau data pensilan bisa kita buang kalau kalau perlu kita buang. Pertama adalah suhu kritis. Ini adalah bentuk distribusi dari suhu kritisnya. Bisa dilihat kalau datanya itu dia tidak terdistribusi normal. Jadi kita tidak bisa langsung menggunakan skor Z. Kita harus menggunakan teknik lain. Kita pakai namanya interquartile range. Jadi kita dapat range bawahnya adalah negatif 33, dan range atasnya adalah 56. Kalau di bawah negatif 33 tidak mungkin karena suhu yang kita miliki itu ya nggak mungkin negatif karena itu satuannya Kelvin. Tapi kalau di atas 56 itu sepertinya banyak.
Di sini kalau ada suhu yang di bawah lower batas bawah dan juga di atas batas atas, maka kita print. Di sini ada 56 sampai 143. Ini kan di luar rentang tersebut ya. Jadi kemungkinan seperti outliers. Tapi jangan dibuang karena secara fisis itu memang suhunya seperti itu. Jadi itu bukan suatu data yang aneh. Jadi jangan dibuang. Walaupun secara statistik itu outliers, tapi teman-teman juga harus menggunakan pengetahuan teknis dan ya fisikanya di situ. Ya, singkatnya seperti itu. Jadi jangan dibuang. Selanjutnya adalah nomor banyaknya elemen. Banyaknya elemen itu misalnya seperti di H2O itu elemennya ada dua, hidrogen dan oksigen, berarti dua. Kalau HCl itu elemennya ada dua juga, hidrogen dan ke Cl, klor, klor, ya, Cl. Bisa dilihat di sini ada 178, apakah ini salah? Ya, jangan dibuang. Ya, kita bisa menggunakan teknik statistik seperti tadi, tapi ya langsung saja. Tidak perlu dibuang. Kenapa? Kenapa? Pertama, ini hanya data yang langka. Itu bukan data yang salah. Secara fisis, itu datanya masuk akal dan ada memang material material fundamental atau konvensional kalau nggak salah. Konvensional itu yang memang terdiri dari satu elemen material superkonduktornya. Ada juga yang elemen kompleks yang terdiri dari 8, 7 atau 8. Jadi dia bukan merupakan sebuah kesalahan input data. Yang keempat adalah datanya yang berdekatan dan merupakan bilangan cacah. Coba bandingkan dengan temperatur. Temperatur kan ada yang nilainya itu 30 Kelvin, tapi ada juga yang 140 Kelvin. Itu kan jauh. Bisa jadi memang itu pencilan atau outliers. Tapi kalau di sini kan jaraknya dekat. Dari 6 ke 78 tuh cuma ya dekat lah. Jadi pertama tidak bisa menggunakan teknik statistik. Yang kedua, walaupun kita menggunakan teknik statistik dan ini misalnya outliers misalnya, itu jangan dibuang karena ya itu ada makna fisisnya, bukan salah. Ini misalnya ada Hg, nah, tellurium, Nb, Eu, itu memang elemennya satu. Terus juga ada yang elemennya 8, ini adalah elemen-elemen atau material-material yang lebih kompleks. Selanjutnya, banyaknya atom itu adalah misal seperti H2O, itu banyaknya atom ada tiga, hidrogen 2, oksigen 1. Lalu HCl 2, hidrogen 1, klor 1, Cl 1. Jadi dari sebetulnya dari ini tadi saya run ulang, sebelum saya run ulang itu ada 6.000 di sini. Ada indikasi aneh. Ini sebelum saya grafiknya, kalau teman-teman run dari awal itu tidak seperti itu. Itu adalah grafik yang sudah saya revisi. Tapi sebelumnya ini ada ada nomor atom yang sampai 6.000 dan 1.000. Tanpa menggunakan teknik statistik pun, ini saya ambil ini apa ya? Ini saya urutkan dari nomor atomnya yang paling bawah. Dari ini 1, 2, 3 dari bawah. Ini kan dari 200 ke 1.000 ke 6.000. Itu saja sudah jadi indikator sepertinya ada yang salah. Nah, ternyata yang salah kan ini. Ini perlu dicek misalnya barangkali kalau kita lihat di atas-atasnya ini tuh 10,13 misalnya. Atau mungkin ya ini harusnya 60,50. Barangkali itu 50. Barangkali seperti itu. Tapi kita tidak tahu. Kita harus search. Kita harus search. Setelah saya search, yang ini harus kita buang, tapi yang ini itu kita ralat. Pertama, kita lakukan ralat dari 1013 jadi 10,13. Yang kedua adalah ini, kita hapus. Jadi sudah bagus, ini sudah sesuai, ya udah tidak bermasalah, sudah tidak bermasalah. Selanjutnya adalah fitur generation atau pembuatan fitur. Yang kita miliki datanya itu adalah data komposisi. Komposisi itu yang mana? Yang ini. Ada CA, AL, O, RB, C, BA, SI. Itu adalah data komposisi.
Di data lain, nah itu juga bisa jadi ada band structure, ada site and structure, ada function, ada density of state. Tapi yang kita miliki adalah komposisi. Dan kita bisa mengubah komposisi ini menjadi fitur-fitur secara otomatis. Jadi misalnya ada elektronegatifan, ada massa, ada jari-jari, dan lain sebagainya. Itu intinya itu. Cukup mudah, tinggal kita jalankan ini, nanti otomatis kita akan mendapatkan ini dari komposisi objek, terus kita mendapatkan fitur yang banyak sekali, sampai ratusan. Itu yang akan kita gunakan di machine learning kita. Jadi, ada 134 fitur yang akan kita gunakan. Ini yang saya drop itu adalah ini bukan fitur. Nama dia bukan fitur. Composition object dia juga bukan fitur. Dia digunakan untuk mengenerate atau membuat fitur. Label itu ya label bukan fitur, label ya label. Kalau TC juga bukan fitur. Kenapa? Karena label itu dia didasarkan dari nilai dari TC. Jadi ini adalah hasil akhirnya. Ada 16.409 baris dan juga ada 134 fitur. Ini adalah yaitu ya label atau target, dan ada pertanyaan lagi. Misal 134 itu relatif banyak. Dari 134 itu, bisakah kita hanya memilih beberapa saja? Kenapa bukan kita bisa, tapi kenapa kita ingin memilih beberapa? Pertama adalah, kalau kita memilih beberapa, kita membantu performa model. Akurasi bisa meningkat jika kita membuang data yang tidak penting atau berulang. Kedua, mengurangi overfitting. Kalau fiturnya dia sedikit, maka kemungkinan model belajar dari terlalu banyak noise itu dia juga berkurang. Yang terakhir, komutasi lebih cepat. Kalau fitur sedikit, berarti perhitungan lebih sedikit, komputasi waktunya lebih singkat. Pertama kita meranking ini adalah penskalaan, saya menggunakan standar scalar, jadi nanti rata-rata data kita itu jadi 0. Dan ini intinya kita buat ranking, ini kita buat simple logistic regression, kita ambil coefficient of importance, seberapa berpengaruh suatu fitur terhadap model kita. Lalu kita urutkan, dan kita buat data baru untuk cek akurasi nanti. Nanti akan kita lihat. Di sini, ini adalah hasil dari ini, koefisien itu tadi. Di sini dia memiliki mana fisis. Jadi kalau positif itu dia semakin ininya besar, maka dia semakin label satu. Gimana ya saya bilangnya? Ya, seperti itulah. Semakin kalau positif dia mempengaruhi dengan cara yang positif. Tapi kalau negatif dia apa ya? Semakin ini besar, maka semakin kecil. Itu model, paham nggak ya? Ya, itulah intinya. Jadi ini memiliki makna fisis. Punya apa ya? Mempengaruhi secara positif atau mempengaruhi secara negatif. Intinya seperti itu. Kalau kita tidak tertarik dengan dia mempengaruhi positif atau negatif, kita hanya ingin mengetahui seberapa besar pengaruh fitur itu terhadap model kita, maka ya tinggal kita buat absolutnya, nilai absolutnya. Maka kita bisa buat, oh ternyata ini adalah fitur yang paling berpengaruh. Seperti itu. Dan kita bisa mencoba seperti ini. Intinya, saya ingin melihat grafik yang dibuat antara fitur dan juga matrix. Matriksnya adalah akurasi, presisi recall, dan F1 score. Jadi untuk N itu adalah banyaknya fitur. Ini saya ambil untuk 50 fitur pertama. 50 fitur pertama, kita latih modelnya, dan di sini, kalau pada loop pertama, dengan satu fitur, berapa akurasi, presisi, recall, dan F1-nya. Nanti dilakukan juga untuk fitur 2 fitur, untuk 3 fitur, untuk misalnya kita pakai 4 fitur, dan sampai kita pakai 50 fitur.
Dan setelah itu selesai, maka kita akan mendapatkan grafik yang seperti ini. Jadi bisa dilihat kalau misalnya di 20 ini masih kurang stabil dan masih ada tren untuk dia naik. Dan ketika di 30 beberapa di paper yang saya baca itu ada yang hanya menggunakan 30 fitur. Tapi saya ingin pakai 50 karena sepertinya di sekitar 50 dia memiliki apa ya, udah datar gitu. Dan sudah tidak ada kecenderungan untuk naik turun. Seperti itu. Dan setelah kita sudah tentukan, kita sudah menentukan berapa banyak fitur yang kita mau dan juga kita sudah tahu rankingnya, tinggal kita save. Pertama, train testnya itu kita save pada dua file yang berbeda. Saya ingin 50 fitur, dan ini kita ambil coefficient of importance, dan kita buat fitur importance. Jadi kita buat dataset yang isinya adalah fiturnya 50 fitur, dan juga seberapa penting dia. Lalu kita ambil 50 fitur itu, kita ambil ini, head, end. Jadi 50 N teratas kita buat jadi list. Setelah kita buat jadi list, kita ambil indeksnya. Setelah kita ambil indeksnya, kita buat sebuah numpy atau numerical Python, numpy. Numpy, ya kita bisa melakukan indexing dari numpy array itu kita ubah jadi data frame. Setelah jadi data frame, kita tambahkan targetnya. Maksudnya kan ini isinya cuma fitur ya. Terus kita tambahkan si label atau target. Kita simpan di sini. Kalau saya di data, saya nanti train dan tes CSV. Terus juga top end features, um, fitur topnya kita itu harus kita simpan juga karena itu penting. Saya simpan dalam bentuk JSON file di models. Nanti akan saya perlihatkan. Scalar, bagaimana kita menskalakan data kita harus kita simpan juga. Di mana kemarin kita lihat penyimpanan saya. Jadi paling mudah ya kita buka langsung. Sebentar. Paling mudah kita buka langsung Drive. Ini adalah folder, sebentar, folder data. Bisa dilihat di sini ada 3 data, ada train, ada test, dan juga ada data mentah. Nah, kalau keluar, kan keluar. Nah, di di superkonduktor. Lalu ke bagian model. Bentar. Maka di bagian model itu akan ada file scalar dan juga ada selected vectors. Jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.